Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semua ya? Iya, Bu. Sehat, Bu. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Ya, bagus ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu minta Mbak Emma mimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membacakan doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, coba Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu akan panggil kalian satu persatu, nanti kalian jawab hadir ya. Coba, Mbak Cindy hadir. Mbak Cindy sakit, Bu. Ya, Mbak Cindy sakit ya. Lanjut, Mbak Emma hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi terkendala sinyal ya, Mbak Cindy. Lanjut, Mbak Arifia hadir. Hadir, Bu. Mbak Niken hadir. Ya, Mbak Aisyah hadir ya. Hadir, Bu. Ya, hadir semua, alhamdulillah. Sekarang, selanjutnya kita nyanyi terlebih dahulu ya, bernyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Coba Mbak Aisyah dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju sebentar. Bentar. Maju tak gentar. Membela yang benar. Tak sentuh kita menang serentak rakyat terjang. Majulah. Ya, bagus anak-anak, pada semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, Raja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Berpetualang pada pembelajaran 1 ya anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Yang pertama, dengan mengamati gambar pada teks bacaan petualangan Udin dan kawan-kawan, diharapkan kalian dapat memperinci jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar pada teks bacaan petualangan Udin dan kawan-kawan, diharapkan kalian dapat menganalisis jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi terkait makna simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Adapun materi kita tentang jenis, lambang atau simbol lalu lintas dan maknanya. Kita akan belajar tentang Praja Muda Karana atau Pramukana. Sebelum itu, Ibu akan bacakan teks berikut ya.
Aku anggota pramuka yang suka berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang berpetualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga berpetualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan. Mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Nah, menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, untuk itu, mari kita pelajari rambu lalu lintas dan maknanya ya anak-anak. Slide selanjutnya, Mbak. Coba siapa yang mau membantu Ibu membaca teks berikut? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo membaca. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman untuk berpetualang. Tanda yang akan digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Emma. Bagus ya. Slide selanjutnya. Ayo kita amati. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Tanda yang paling atas itu, tandanya berarti kendaraan dilarang berhenti. Nah, itu contoh rambu-rambu lalu lintas ya anak-anak. Sering kalian lihat di jalan-jalan raya. Pernah tidak kalian temukan rambu-rambu lalu lintas seperti itu? Pernah, Bu. Ya, tentunya pernah ya di jalan kalian lihat rambu-rambu seperti itu. Nah, yang kedua itu tanda P di miring berarti kendaraan itu dilarang parkir ya anak-anak. Ada juga kalau kita mau menyeberang jalan, nah itu tempatnya di zebra cross. Seperti yang ada pada gambar tersebut ya anak-anak, namanya zebra cross. Kalau menyeberang di jalan, tempatnya itu di situ ya. Slide selanjutnya, Mbak Emma. Nah, selanjutnya, dari teks yang tadi, coba Ibu tanya, apakah sikap Udin dan kawan-kawannya itu sudah mencerminkan sikap patuh terhadap aturan? Sudah mencerminkan atau belum ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, tadi Udin menyeberangnya di mana ya? Tempat penyeberangan jalan? Di zebra cross, Bu. Ya, betul sekali. Sudah mencerminkan sikap patuh terhadap aturan ya. Slide selanjutnya, Mbak Emma. Nah, sekarang ayo berlatih. Tadi kan sudah mengamati dari teks. Bacaan tadi kan ada gambar. Nah, coba ayo berlatih. Coba kalian gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas ya. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Coba temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Ibu beri waktu ya. Nah, sudah semua. Coba siapa
Coba coba perilaku yang tidak sesuai itu seperti apa ya anak-anak? Parkir sembarangan, Bu. Memotong betul. jalan, Bu. Terus, Nyebrang ya, tidak pada apalagi? tempatnya, Bu. Tidak pada zebra cross, Bu. Iya, betul sekali. Sudah paham berarti anak-anak Ibu. Paham, Bu. Sebelum itu, kalian akan mengenal macam-macam rambu-rambu lalu lintas ya anak-anak. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu ada 4 macam ya anak-anak. Yang pertama ada rambu peringatan. Nah, rambu ini berguna untuk memberikan informasi berupa peringatan terhadap kemungkinan bahaya yang ada di jalan ya anak-anak. Nah, pada rambu ini dasar palang rambu berwarna kuning, sedangkan tulisan atau simbol pada rambu berwarna hitam. Nah, contohnya seperti itu ya. Ada rambu penyempitan jalan, tikungan ke kiri, jalan licin. Nah, masih banyak lainnya ya rambu-rambu peringatan seperti itu. Yang kedua, rambu perintah. Nah, rambu ini memberikan perintah untuk para pengguna jalan, baik itu pejalan kaki atau pengendara. Nah, pada rambu ini dasar palang rambu berwarna biru, sedangkan tulisan, angka, atau simbol pada rambu berwarna putih. Nah, contohnya seperti itu ya. Ada rambu perintah untuk wajib belok ke kanan, kecepatan maksimum 60 km, wajib masuk lajur ke kiri, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu ada rambu larangan. Sesuai dengan namanya, rambu ini berisikan larangan bagi pengguna jalan. Nah, pada rambu ini dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Ada rambu dilarang berhenti, rambu dilarang parkir, dan masih banyak lainnya yang seperti gambar tersebut ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada rambu petunjuk ya. Rambu ini memberikan berbagai petunjuk untuk pengguna jalan seperti arah, letak kotak, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan ya anak-anak. Nah, ada rambu petunjuk arah dan letak kota seperti itu ya. Biasanya punya dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih. Seperti itu ya. Itu merupakan petunjuk arah dan letak kota. Yang kedua, ada rambu petunjuk. Selanjutnya Mbak Emma. Yang kedua, rambu petunjuk letak tempat-tempat penting dan punya simbol yang melambangkan tempat tersebut. Contohnya seperti itu ya. Coba itu ada gambar rambu apa? Yang pertama itu Tunjuk rumah tempat. sakit, Bu. Iya, benar sekali. Yang kedua coba itu gambar apa? Ada sendok, ada garpu. Rumah makan. Ya, menunjukkan rumah makan ya anak-anak. Sudah pintar ternyata, sudah paham dan pintar semua anak-anak itu. Slide selanjutnya, Mbak Emma. Nah, selanjutnya kalian sudah paham ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 2 orang, masing-masing kelompok 4 orang ya anak-anak. Nah, Oke, Bu. Ya, nanti kalian akan berdiskusi, ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Seperti itu, pada kegiatan 1 nanti kalian amati gambar. Nah, di situ ada slide sebelumnya ya, Ma. Ada gambar apa saja di situ, gambar rambu-rambu lalu lintasnya apa saja dan artinya itu apa. Kegiatan 2, nanti kalian pasangkan gambar lalu lintas
sesuai dengan artinya ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi ya. Oke, Bu. Ya sudah semuanya ya. Ya sudah. Dari diskusi tadi, kalian sudah paham ya rambu-rambu lalu lintas itu dan maknanya. Nah, untuk menguatkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang rambu-rambu lalu lintas, silakan kalian kerjakan slide selanjutnya ya, Mak. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi berikut ya. Ada 10 soal. Baik, Bu. Kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Jika Sudah tidak, paham. jika tidak, mari kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Baik, siapa Bu. yang mau siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi Saya- hari ini? Ya, silakan Mbak Cindy. Hari ini. Simpulnya tentang pembelajaran hari ini itu tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, Ya, betul. Coba apa saja macam-macamnya? Ayo sebutkan. yang pertama itu rambu peringatan, yang kedua rambu perintah, yang ketiga rambu larangan, dan yang keempat rambu petunjuk, Bu. Ya, bagus. Sudah pada paham ya. Ini anak-anak Ibu. Nah, anak-anak kan sudah pada mengenal macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya, ayo mari kita sama-sama menaatinya ya anak-anak. Karena jika kita menaati rambu-rambu lalu lintas, maka perjalanan kita menjadi lebih aman ya anak-anak. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang arah mata angin. Sebagai tugas, kalian baca materi tersebut ya anak-anak untuk Baik, pembelajaran. Bu. Ya, Oke, Bu. ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup ya dari Ibu. Ayo sebelum mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu minta Mbak Cindy pimpin doanya ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran ditutup, berdoa dimulai. Bu. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran Sama-sama, berikutnya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Pagi, Bu.